Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi di pelajaran Manajemen Produksi Naskah dan Penyutradaraan untuk semester ganjil kelas 12 Produksi Siaran Program Televisi SMKN 1 Blitar. Jadi, di video kali ini kita akan belajar mengenai produksi video tutorial. Jadi, bagaimana sih kita bisa menghasilkan atau memproduksi video tutorial yang menarik, interaktif, kemudian dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Untuk video pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama yaitu menerapkan perekaman gambar untuk program televisi atau non-drama menggunakan single kamera. Kedua, melaksanakan perekaman gambar untuk program televisi atau non-drama menggunakan single kamera. Yang ketiga, menerapkan perekaman gambar untuk program televisi atau drama menggunakan single kamera. Empat, melaksanakan perekaman gambar untuk program televisi atau drama menggunakan single kamera. Kelima, menganalisis elemen shot. 6, membuat elemen shot. 7, menganalisis cross shot dalam rangkaian gambar. 8, membuat add cross shot dalam rangkaian gambar. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi ada 2. Yang pertama, melakukan perekaman gambar untuk program televisi atau non-drama menggunakan single kamera. 2, menganalisa elemen shot atau komposisi foto dan video atau type of shot. Sebelum kita membuat video tutorial, ada beberapa tahap-tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tahap praproduksi. Tahap ini merupakan tahap awal kita memproduksi video tutorial dan di dalamnya memuat penentuan ide atau latar belakang video tutorial. Jadi, sebelum kita membuat video tutorial, kita juga harus tahu kenapa sih kita membuat video tutorial ini dan apa sih dampak di masyarakat jika kita membuat video tutorial ini. Kemudian, selanjutnya ada riset, yaitu solusi masalah. Jadi, setelah kita tahu mungkin video tutorial yang akan kita produksi ini sangat berpengaruh untuk masyarakat. Bagaimana kita memberikan solusi atas ide dari video tutorial kita. Terus kemudian ada pembuatan naskah yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada bedah naskah atau breakdown peralatan syuting dan artistik. Hal ini sangat penting ya, karena sebelum kita memproduksi video tutorial atau terjun ke lapangan langsung, peralatan syuting itu harus lengkap. Seperti kamera, tripod, audio recorder, kemudian jika diperlukan juga menggunakan reflektor. Karena pencahayaan di luar itu juga sangat diperlukan, sehingga kita dapat menghasilkan suatu video tutorial yang maksimal. Dan artistik ini juga sangat penting, seperti wardrobe, mungkin baju talent juga harus ditentukan. Selanjutnya adalah hunting lokasi. Kemudian ada casting, yaitu untuk menentukan siapa sih talent yang pantas untuk masuk ke frame video tutorial yang akan kita buat. Kemudian ada reading. Reading ini dilakukan oleh talent ya yang ada di frame. Kemudian ada set lokasi. Ini ada contoh naskah, yaitu naskah tutorial Zero Waste Ornament Daur Ulang Sampah Anorganik. Naskah dari video tutorial itu ada 2 kolom. Yang pertama kolom video yang nanti di dalamnya memuat gambaran visual yang dimasukkan ke dalam frame kamera. Kemudian ada audio. Di contoh ini ada video 2 orang naik sepeda sambil membawa pancing di atas jembatan. Jadi nanti ditampilkan atau di syuting dalam frame kamera itu juga 2 orang naik sepeda motor sambil membawa pancing di atas jembatan. Kemudian untuk audio, musik intro itu bisa diedit oleh editor. Dan di dalam naskah ini juga memudahkan untuk talent melakukan dialog, seperti yang terdapat di contoh kolom nomor 5 yang dalam videonya tertulis pancingan dapat plastik kresek. Kemudian audionya ada musik, kemudian ada anak satu berdialog dengan bunyi dialog, "Ya opo sih kok entuk kresek?" Nah, jadi ini adalah bahasa Jawa ya. Mungkin ketika ditampilkan ke video tutorial bisa ditambahkan subtitle bahasa Indonesia. Karena ada beberapa orang yang memang itu tidak paham dengan bahasa Jawa, karena emang bahasa daerah.
Bahkan untuk bahasa daerah lainnya pun, bukan bahasa Jawa saja ya, itu bisa juga ditambahkan subtitle. Mungkin bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan subtitle sendiri ini bukan hanya untuk video tutorial ya teman-teman, bisa juga untuk dokumenter, kemudian film atau film pendek dan sebagainya. Karena itu juga merupakan suatu kepemahaman agar penonton itu tertarik dengan video kita, meskipun kadang ada beberapa bahasa yang emang penonton gak paham, tapi dengan adanya subtitle itu membantu penonton untuk memahami video kita gitu ya teman-teman. Ya, dari contoh video tutorial ini kita mengetahui apa sih latar belakang dari video tutorial ini, yaitu karena di sini membahas tentang daur ulang sampah anorganik. Berarti dapat kita ketahui bahwasanya latar belakang dari pembuatan video tutorial ini adalah sampah anorganik di masyarakat itu sangat banyak, sangat dikhawatirkan. Sehingga dalam naskah ini dibuat solusi masalahnya, yaitu membuat zero waste ornament. Jadi seperti yang di tahap praproduksi tadi, latar belakang itu perlu, kemudian solusi dari masalah. Sehingga ketika kita menampilkan video tutorial itu sangat berdampak bagi para penontonnya dan bisa ditiru. Nah, ini untuk halaman selanjutnya mungkin bisa di screenshot untuk referensi pembuatan naskah video tutorial. Kemudian ada juga contoh shotlist. Shotlist ini membantu kameramen untuk mengambil video. Ya, di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada objek, kemudian tipe shot, kemudian kamera movement, kemudian ada angle. Contohnya di sini objeknya ada jalan raya penuh orang atau dekat patung Bung Karno Herlingga. Kemudian tipe shotnya FS. Kemudian kamera movementnya still, angle-nya low. Jadi fungsi untuk shotlist itu adalah memudahkan kameramen untuk mengambil video ketika proses syuting. Sehingga pada saat syuting berlangsung sudah tidak ada pertanyaan lagi apa ini harus di syuting, kemudian memakai angle apa, terus movementnya gimana, karena sudah disusun atau difixkan dalam shotlist ketika praproduksi. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap produksi, yaitu proses syuting video tutorial sesuai naskah. Jadi ketika naskah sudah jadi, kemudian shortlist juga sudah jadi, semuanya sudah direncanakan, sudah fix dalam praproduksi, lanjut ke tahap produksi, yaitu proses syuting video tutorial. Setelah produksi selesai, ada pasca produksi, yaitu proses editing video dan hasil finalisasi video tutorial. Ya, jadi itu tadi 3 tahapan sebelum kita membuat video tutorial. Dan untuk contoh hasil video tutorial akan ditampilkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Sungai dengan air jernih yang penuh ikan sekarang sudah sangat jarang kita temukan. Kesadaran masyarakat yang rendah membuat sungai beralih fungsi menjadi tempat sampah. Sampah organik seperti daun dan kotoran hewan akan lebih cepat membusuk. Tetapi, sampah anorganik akan tetap bertahan puluhan tahun. Kesadaran menjaga sungai dari pencemaran harus mulai kita gaungkan. Saat ini, sudah banyak komunitas peduli lingkungan yang bergerak memungut sampah dari sungai. Namun, sampah itu hanya dikumpulkan dan dibuang ke TPA untuk dibakar. Kali ini, semua sampah anorganik itu kita coba sulap menjadi ornamen taman. Siapkan alat dan bahan untuk mengecor seperti tukang bangunan. Biasanya perbandingan semen, pasir,
dan kerikil yang digunakan adalah 1:2:3. Tetapi untuk daur ulang ini, kerikil kita ganti dengan sampah anorganik yang kita hancurkan atau ekografer. Plastik, baterai bekas, pecahan kaca dan styrofoam kita pecah, lalu kita masukkan ke dalam adonan cor. Sebagai finishing agar tampak lebih indah, gunakan batu kali untuk menutup permukaan pijakan batu taman. Zero waste ornamen ini bisa diterapkan pada semua bangunan yang tidak butuh uji kekuatan, seperti pijakan batu taman, gantungan serbaguna, pot semen, penyangga tiang, dan kursi taman. Para pejuang sudah memerdekakan negeri ini dari penjajah. Tugas kita bersama memerdekakan sungai dari tumpukan sampah. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Plastik tidak mudah terurai dan akan bertahan ratusan tahun di lingkungan. Plastik akan melepaskan partikel logam berat dan zat kimia berbahaya yang mengganggu kesehatan. Pembakaran sampah plastik memperparah pemanasan global. Langkah nyata untuk mengurangi kerusakan alam karena plastik harus segera dilakukan. Daur ulang adalah pilihan bijak yang ramah lingkungan. Dengan kreativitas, sampah plastik bisa disulap menjadi hiasan indah yang bernilai ekonomi tinggi dan menjanjikan. Mau tahu caranya? Sediakan plastik bekas berwarna metalik seperti bintang, kain kaca, alat jahit, lilin, dan kain bludru berwarna gelap. Let's recycle! Gunting plastik yang kaku pada bagian atas dan bawah kemasan. Cuci plastik tersebut, lalu keringkan di bawah sinar matahari langsung agar bebas kuman. Langkah berikutnya, gunting plastik menjadi ukuran kecil agar mudah dibentuk sesuai keinginan. Siapkan desain bentuk yang kamu inginkan. Lalu, gunting kain kaca sesuai pola. Kemudian, jahit mengikuti pola tersebut. Agar terlihat rapi dan lebih kuat, bakar bagian tepi huruf. Isikan guntingan plastik ke dalam hasil jahitan. Langkah akhir, tempel huruf bintang kepada kain berwarna gelap. Hasilnya, huruf bersinar di atas kain hitam, kontras dan bisa menjadi pusat perhatian. Laksana bintang di kegelapan langit malam. Daur ulang, ubah limbah jadi indah. Salam bumi, pasti lestari. Oke, jadi itu tadi dua contoh dari video tutorial. Jadi seperti yang terdapat di video contohnya, yang pertama ketika kita membuat video tutorial, kita harus menampilkan permasalahan yang ada di masyarakat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita memberikan solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Contohnya seperti video tutorial yang ditampilkan tadi, permasalahannya yaitu ketika orang memancing ada sampah plastik, kemudian bagaimana sih solusi untuk mengatasi agar sampah plastik ini tidak ada di sungai, atau juga mengatasi untuk orang yang suka membuang sampah di sungai. Jadi solusinya yaitu membuat kerajinan dari plastik. Dan di dalam video tutorial juga disertakan juga alat-alat
yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut, kemudian juga bahan-bahannya juga, kemudian tata caranya. Setelah video tutorial selesai dibuat, kemudian di bagian belakangnya mungkin lebih baik ditambahkan dengan credit title, siapa nama talentnya, kemudian siapa yang mengedit, mungkin ada voice overnya juga ditambahkan juga. Nah, itu tadi cara membuat video tutorial. Jadi tertarik tidak untuk membuat video tutorial? Sebenarnya video tutorial tuh banyak ya, bisa makanan, cara membuat bagi yang suka masak mungkin ya. Mungkin di dapur aja sambil bikin masakan apa gitu yang suka, mungkin orang-orang juga tertarik. Mungkin yang suka Korea, masakan Korea juga bisa membuat tutorial di YouTube. Kemudian yang suka pelajaran, mungkin setelah gurunya mengajar, kemudian dapat pelajaran, oh ini loh, kita dapat materi ini hari ini. Kemudian bisa juga dijadikan video tutorial. Nah, sekian materi tentang produksi video tutorial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.